Ketika melihat peta Indonesia, banyak orang sering memperhatikan bentuk Pulau Jawa yang memanjang dari barat ke timur. Namun ada hal menarik yang kerap menjadi bahan perbincangan, yaitu bentuk wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sebagian orang merasa peta Jawa Tengah terlihat seperti seekor hewan yang sedang duduk atau berjongkok. Ada yang menyebut mirip kambing yang sedang duduk. Ada juga yang menganggap seperti kucing atau hewan lain yang sedang menghadap ke arah timur. Meskipun tidak ada penjelasan resmi yang menyatakan bahwa Jawa Tengah memang berbentuk hewan tertentu, kesan tersebut muncul karena manusia secara alami memiliki kemampuan mengenali pola atau bentuk yang menyerupai objek yang sudah dikenal. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini dikenal sebagai pareidolia, yaitu kecenderungan otak manusia melihat bentuk-bentuk familiar pada objek yang sebenarnya tidak dirancang menyerupai apapun. Namun, di balik bentuk unik yang sering dikaitkan dengan hewan tersebut, terdapat sejarah panjang yang membentuk wilayah Jawa Tengah seperti yang kita kenal saat ini. Batas-batas provinsi di Pulau Jawa bukanlah hasil gambar sembarangan, melainkan terbentuk melalui proses sejarah, politik, budaya, kerajaan, hingga administrasi pemerintahan kolonial Belanda dan Republik Indonesia. Lalu, bagaimana bentuk wilayah tersebut bisa terbentuk mirip seperti seekor hewan? Jika diperhatikan lebih teliti, bagian barat Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat membentuk area yang cukup lebar. Kemudian wilayahnya menyempit di bagian tengah dan kembali melebar ke arah timur. Di sisi selatan terdapat tonjolan wilayah yang mengikuti garis pantai Samudra Hindia. Sementara di bagian utara terdapat lekukan-lekukan yang mengikuti pantai Laut Jawa. Kombinasi garis pantai, pegunungan, dan batas administratif inilah yang membuat sebagian orang melihat siluet tertentu ketika memandang peta Jawa Tengah. Otak manusia memang cenderung mencari pola yang mudah dikenali. Sama seperti banyak orang melihat bentuk wajah pada awan atau bulan, sebagian orang melihat bentuk hewan pada peta Jawa Tengah. Sebenarnya, bentuk wilayah Jawa Tengah lebih banyak dipengaruhi kondisi geografis dibandingkan pertimbangan visual. Wilayah ini berada di tengah Pulau Jawa dan memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, kawasan vulkanik, hingga pesisir utara dan selatan. Karena itu, batas-batas wilayahnya berkembang mengikuti sejarah pemerintahan dan kondisi alam yang sudah ada selama ratusan tahun. Menariknya, tidak hanya Jawa Tengah yang sering dianggap memiliki bentuk unik. Beberapa provinsi lain di Indonesia maupun negara lain juga sering dikaitkan dengan bentuk hewan atau benda tertentu karena cara kerja otak manusia dalam mengenali pola. Secara geografis, Jawa Tengah berada di bagian tengah Pulau Jawa dengan ibu kota di Kota Semarang. Wilayah ini menjadi penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, secara budaya, Jawa Tengah sering dianggap sebagai salah satu pusat utama perkembangan budaya Jawa karena menjadi lokasi lahir dan berkembangnya berbagai kerajaan besar di masa lalu. Sejak masa kuno, wilayah Jawa Tengah telah menjadi pusat aktivitas manusia. Berbagai peninggalan sejarah seperti kawasan Sangiran, Candi Borobudur, Candi Mendut, dan berbagai situs kerajaan menunjukkan bahwa daerah ini memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Karena letaknya yang strategis di tengah Pulau Jawa, wilayah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan yang berpengaruh hingga sekarang. Untuk memahami pembagian wilayah Jawa saat ini, kita perlu melihat kondisi Pulau Jawa pada masa sebelum Indonesia merdeka.
Pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara, pembagian wilayah belum menggunakan konsep provinsi seperti sekarang. Wilayah lebih banyak mengikuti kekuasaan kerajaan yang sedang berkuasa. Pada abad ke-8 hingga ke-10, wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Mataram kuno. Setelah itu, muncul berbagai kerajaan lain seperti Kediri, Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram Islam. Ketika Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya, sebagian besar Pulau Jawa berada dalam satu kekuasaan. Namun, seiring waktu, terjadi konflik politik dan perebutan kekuasaan yang menyebabkan wilayah kerajaan terpecah menjadi beberapa bagian. Perpecahan Mataram kemudian berlanjut dengan lahirnya Kadipaten Mangkunegaran pada tahun 1757 dan Kadipaten Paku Alaman pada tahun 1813. Pecahan-pecahan kerajaan ini nantinya berpengaruh terhadap pembentukan batas wilayah administrasi di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada masa berikutnya. Ketika Belanda semakin menguasai Nusantara, mereka mulai menerapkan sistem administrasi modern untuk mempermudah pengelolaan wilayah. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda melakukan berbagai reformasi administrasi. Wilayah Pulau Jawa mulai dibagi ke dalam daerah-daerah pemerintahan yang lebih terstruktur. Jawa Tengah saat itu terdiri dari beberapa wilayah administratif yang dikenal sebagai Gewestern atau wilayah pemerintahan. Wilayah yang kini menjadi Jawa Tengah terdiri atas sejumlah karesidenan seperti Semarang, Kedu, Banyumas, Pekalongan, dan Rembang. Sementara Surakarta masih memiliki status khusus sebagai wilayah kerajaan atau Vorsten Landen. Sistem ini sangat berpengaruh karena banyak jejaknya masih terlihat hingga sekarang, misalnya dalam pembagian budaya daerah dan bahkan kode wilayah kendaraan bermotor di beberapa daerah. Pada masa kolonial mulai muncul pembagian administratif yang menjadi cikal bakal wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur saat ini. Pembagian Pulau Jawa menjadi 3 wilayah besar sebenarnya memiliki dasar geografis dan budaya yang cukup kuat. Bagian barat Pulau Jawa didominasi oleh budaya Sunda yang berkembang di wilayah yang sekarang menjadi Jawa Barat dan Banten. Bahasa Sunda menjadi identitas utama masyarakat di kawasan ini. Bagian tengah Pulau Jawa berkembang sebagai pusat budaya Jawa tradisional. Wilayah ini mencakup Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki hubungan sejarah sangat erat dengan Kerajaan Mataram. Sementara itu, bagian timur Pulau Jawa berkembang dengan karakter budaya yang khas. Walaupun mayoritas masyarakatnya juga menggunakan bahasa Jawa, terdapat perbedaan dialek, tradisi, dan sejarah yang membedakannya dari wilayah Jawa Tengah. Karena perbedaan budaya, sejarah kerajaan, serta kebutuhan administrasi pemerintahan, pembagian wilayah menjadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dianggap paling efektif untuk mengelola Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk sangat besar. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, pemerintah baru segera menyusun struktur pemerintahan nasional. Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. 3 di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan kata lain, ketiga provinsi tersebut sudah diakui sejak awal berdirinya Republik Indonesia. Untuk Jawa Tengah, Raden Panji Suroso ditunjuk sebagai gubernur pertama. Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa wilayah Jawa Tengah sudah memiliki posisi administratif yang jelas sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 1950, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1950 yang memperjelas pembentukan Provinsi Jawa Tengah beserta kabupaten dan kota madya di dalamnya. Aturan ini menjadi dasar administrasi yang digunakan selama puluhan tahun. Saat ini, dasar hukum tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah. Dalam aturan terbaru tersebut ditegaskan bahwa Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota dengan ibu kota berada di Semarang. Jika melihat peta Jawa Tengah saat ini, sebenarnya kita tidak hanya melihat garis batas wilayah biasa. Setiap lekukan dan batas administratif menyimpan jejak perjalanan sejarah yang panjang. Sebagian batas mengikuti kondisi alam seperti pegunungan dan sungai. Sebagian lagi merupakan warisan pembagian wilayah kerajaan pada masa lalu. Ada pula batas yang dibentuk melalui kebijakan administrasi pemerintah kolonial Belanda dan kemudian disempurnakan oleh pemerintah Indonesia setelah merdeka. Karena itulah bentuk Jawa Tengah terlihat unik dan tidak simetris. Bentuk tersebut bukan dibuat untuk menyerupai hewan tertentu, melainkan merupakan hasil dari perpaduan antara faktor geografis, sejarah kerajaan, budaya masyarakat, dan kebijakan pemerintahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Anggapan bahwa peta Jawa Tengah terlihat seperti seekor hewan yang sedang duduk sebenarnya merupakan hasil cara manusia mengenali pola visual. Tidak ada catatan sejarah yang menyebut bahwa wilayah Jawa Tengah sengaja dibentuk menyerupai hewan tertentu. Bentuk tersebut muncul secara alami dari perkembangan batas wilayah yang dipengaruhi kondisi geografis dan sejarah panjang Pulau Jawa. Di balik bentuk unik itu tersimpan kisah jauh lebih menarik. Jawa Tengah lahir dari proses sejarah yang panjang, mulai dari masa kerajaan Nusantara, pembagian wilayah Mataram, administrasi Hindia Belanda, hingga pembentukan provinsi setelah Indonesia merdeka. Dengan memahami sejarah pembagian wilayah tersebut, kita tidak hanya melihat peta sebagai gambar di atas kertas, tetapi juga sebagai rekaman perjalanan sejarah, budaya, dan identitas masyarakat yang telah berkembang selama berabad-abad.